Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Jagaraga, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus harian yayasan, pengurus jamaah beserta bapak-bapak para ketua cabang, lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berkah niki kembali kita hadir bermuajahah bersilaturahim, tentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sesuai dengan ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena nike, untuk lebih berkahnya biasa kita awali dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Allahumma sabbitna waj'alna hadiyan mahdiya. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinika, tetapkanlah hati kami untuk terus memelihara, menjaga agamamu. Adit tetap istiqomah dalam menjalankan, mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbitna waj'alna hadiyan mahdiya. Ya Allah, tetapkanlah kami, jadikanlah kami orang yang selalu bisa menyampaikan petunjuk-petunjuk darimu. Dan tentu mudah-mudahan kita semua juga terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah SAW mengingatkan, menasihati tiang pelunggu sami, inti seseorang niki baik atau tidak tergantung ate niki solah atau ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam diri tiang pelunggu sami ara segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Lemun segumpal daging niki solah maka pasti solah pegawaian. Sebalik lemun segumpal daging niki lengi maka pasti pegawaian niki akan pun lengi. Sehingga nepi makna segumpal daging niki Rasulullah SAW menyampaikan adalah al-qalbu, hati. Ya betul perlu berdoa. Sengan hati niki kadang milih, kadang semangat, kadang menginginkan suatu, kadang tidak. Nikilah hati. Sehingga perlu untuk berdoa, aden selalu ditetapkan istiqomah aten niki untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama menyampaikan innal qalba yasda'u kama yasda'ul hadidu wan nuhasu wa ghairuhuma wa jalahu bizikri.
Sesungguhnya ati niki ibarat barat besi. Besi bisa berkarat. Nah ati pun bisa berkarat. Nah aden dan berkarat ati niki maka harus tepersik karatan nabi dengan cara zikrullah. Wasadul qalbi bi amroini, sebab bun sampai ati yang pelunggu sami berkarat niki dengan dua sebab. Sak pertama bil ghaflati, sak kedua wazanbi. Pertama sebab ati yang pelunggu sami berkarat karena loyang lalent. Ia jarang terzikir kepada Allah. Setiap waktu jarang teringat Allah, jarang tersebut nama Allah. Ia loyang ingat mbenta tajak terus berkelanjutan hidup di dunia niki. Semakin kerang telale maka semakin ati niki berkarat. Nah, kedua wabizanbi dengan dosa, maksiat, awak, mata, pendengaran, penglihatan dan seterusnya melakukan kemaksiatan, maka semakin sering maksiat dosa kepada Allah maka hati niki pun akan menjadi bertambah berkarat. Lamun terus lalekan dosa niki tetap, maka semakin numpuk karatan maka tidak akan bisa masuk cahaya yang Allah berikan kepada kita. Tentu makin alhamdulillah wikan yang pelunggu sami sebab bun ati niki berkarat maka mbenta nadin telang karatan niki harus berusaha adet persik. Caranya wajalahu bisai'aini, yakni cara terpersik dengan dua perkara. Bil yakzoti wa zikri, sak pertama dengan terus berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sak kedua wal istighfar wa taubah, terus memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena niki alhamdulillah tiang pelunggu sami hadir di majlis niki sebagai bentuk cara kita untuk membersihkan hati, karatan hati. Syukur tepian tuadah isi guru-guru kita khususnya almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid, yakni kita berlatih zikir. Harap dengan begitulah setiap terzikir di teman bini husuk. Hasillah bedakat di iman husuk pokok terzikir. Ibnu Athaillah menyampaikan pada pasal ke-58 dalam Al-Hikam, la tatruki zikra li adami hudurika ma'allah fihi lianna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrih. Jangan engkau meninggalkan zikir dengan sebab ndek teman ini merasa khusyuk ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi alasan ndek man zikir ndek teman ini khusyuk. Maka Ibnu Athaillah menyampaikan sila tetap zikir meskipun ndek teman khusyuk, daripada ndek terzikir bu lalih macam mandang. Ada sopok dengan zikir menyebut la ilaha illallah macam mandang, masih hura ada pikiran. Nah, di satu sisi di tempat yang lain dengan nongkrong-nongkrong hura masih pikiran. Maka tentu lebih solah zikir meskipun hura pikiran daripada momot mecu nongkrong huru pikiran. Maka sila zikir niki tahapan awal. Tetapi dengan tetap kita langgengkan zikir maka insyaallah asa ayyarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqzatin. Insyaallah Allah akan terus meningkatkan semangat hamba selalu berzikir, langan den husuk menjadi husuk terus sampai dia merasa nikmat tenang ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu buat sampai hadir di tempat niki nikmat luar biasa. Sehingga Ibnu Athaillah tetap tiang sampean. Kata Ibnu Athaillah saya ingat berisi kalimat-kalimat nasihat hikmah yang perlu tiang pelunggu sami amalkan. Rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka a'toka. Bisa jadi ketika tiang pelunggu sami diberi kesenangan, diberi kenikmatan, diberi kelancaran rezeki, pada dasarnya
Allah tidak memberi hidayah. Arak sopok dengan tebing keluasan rezeki, apapun pattern lengkap maut, senang kepe, bangkat bergelanya segala macam, tetapi dia tidak diberi hidayah oleh Allah SWT. Dia nara entan semangat milih nuntut ilmu, dia nara entan semangat bercita-cita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubbama mana'aka a'toka, bisa jadi ketika tiang pelunggu sami ndek tekicani rezeki atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, legu di saat yang bersamaan Allah memberikan tiang pelunggu sami hidayah, semangat untuk nuntut ilmu, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajarin. Maka kehadiran kita niki mahal harga. Walaupun dek tekicani harta, rezeki, kesenangan segala macam, legu melek terlalu ngaji, melek terlalu lampak nuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, niki wah nikmat luar biasa. Sehingga beliau melanjutkan, kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ah an radiyaka laha ahla. Cukuplah apa yang tiang pelunggu sami laksanakan berupa ketaatan niki yang Allah berikan, cukup meskipun ndek tebeng tekicani harta sakluik atau kesenangan atau kebahagiaan, sekadar termampu mele gawe taat niki cukup. Dengan sebab kita melakukan ketaatan niki, mudah-mudahan kita diberikan rahmat, diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana niki syukur barak baru doa sak baru niki, Allahumma sabbitna waj'alna hadiyan mahdiya. Ya Allah, tetapkanlah, jadikanlah kami ada terbaik mampu bisa memberi, menyampaikan petunjuk-petunjuk, dan ada tetap tebing hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah niki dalam kaul ulama terbagi 5. Tingkatan hidayah petunjuk sak paling dasar niki Allah berikan kepada selepuan makhluk. Ia disebut dengan hidayatul fitri al-ilahiyah, yakni naluri. Selepuan manusia berdua naluri, makhluk binatang pun berdua naluri. Ambil contoh, lebah, membe tahu lebah di dunia niki, entah lebah lombok, apa bahasa Sasak lebah penyeruah, madu. Ibu-ibu niki madu. Jawa, lebah Jawa, elek Afrika, elek Asia, membe tahu. Perhatian model bentuk balik ni pasti pada. Nepi bentuk persegi 6, angkan dia persegi 5, angkan dia bulat. Nah, tentu arah hikmah manfaat. Saya aja tentu Allah Subhanahu wa taala. Nikilah hidayah dasar, hidayah sak pertama, hidayatul fitri al-ilahiyah. Dia nak cerita lebah-lebah selepuan negara niki terundang rapat mempiak balik menentah. Dia nak sehingga ketika membuat sarang lebah niki pasti berdua ratu lebah. Ibarat tukang niki kepala tukang. Mendarat kepala tukang lah. Urang laun pegawaian niki. Sehingga ketika membuat sarang lebah niki, arak sak berjulu langan atas, arak sak bawah, arak lempeng kiri kanan. Nah, ketika nyampe pegawaian pembuatan sarang niki berakhir di tengah-tengah, pas ukuran, padahal dia narak meteran. Bentan saya aja Allah Subhanahu wa taala. Nikilah hidayah sak pertama. Terus sak kedua, arah teparan hidayatul hawas. Hidayah panca indera. Alhamdulillah, tiang pelunggu sami diberikan panca indera, penantang solah, 2 kiri kanan. Ndek barak manuk kiri kanan lagu lempeng tau. Seandainya lempeng tau terganti posisi penantang telek tok koin, bu koin telek tok mata telah berembiak terus. Ndek nemai wasila nggih. Allah berikan panca indera kepada tiang pelunggu sami luar biasa. Nggih. Nah, binatang pun berdua panca indera. Nah, binatang ketika dia ingin terbang barak burung tepian sayap. Nggih. Napiaran 4 bertahan hidup
elek niki kelebihan nggih. Nah niki terbatas sehingga Allah memberikan nikmat atau hidayah sakatelu, hidayatul akli, hidayah akal. Manusia diberikan sempurna awak, penentang segala macam solah, lagu endik sak barak kehebatan binatang, burung sak tahu mengkebar, atau endik barak empat sak betah nyelam dalam tetapi kelebihan manusia dibandingkan binatang sak baru niki diberikan hidayah akal. Dengan hidayah akal niki ndin tahu mengkebar sehingga ndin boleh keletek manusia, tetapi dengan akalnya dia mengkaji meneliti sehingga bisa membuat pesawat terbang mengkebar, malah sandin bau lai isi kedip. Nah ndin tahu nyelam seorang manusia lagu berdoi akal sehingga buat kapal selam atau nabi pun bun sampai bau nyelam malah ke dasar lah lautan. Nikilah ruang kelebihan hidayatul akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjut tingkatan hidayah sak keempat, hidayatud din, yakni hidayah agama. Loek manusia makin niki diberikan akal luar biasa. Kemudian dengan kafir niki lah hebat-hebat akal sampai tahu pihak pesawat untuk bisa menembus luar angkasa. Mimpi melin lagi sampai makin arak pesawat saya sambil jok keluar angkasa tinggal beli tiket lalu jok drika nggih. Templung gosami sang ditman mampu nggih. Niki saking hebat akal. Lagu belum tentu mau hidayah sak keempat. Napi hidayah sak keempat hidayatud din, hidayah agama nggih. Jumlah manusia le dunia niki belum miliar. Sa Islam, sa beragama Islam, beriman kepada Allah sekitar 1,5 sampai 2 miliar. Berarti sisa niki kafir. Nah, 2 M nikilah yang mendapatkan hidayatud din, hidayah agama. Nah, meskipun terberdua hidayah agama, belum tentu masih patuh dan taat menjalankan agama. Sehingga hidayah paling tinggi tingkatan niki disebut hidayatut taufik wal ma'unah. Hidayah untuk bisa menjalankan agama, syariat, ketaatan kepada Allah Subhanahu. Loek dengan siapa apa hukum sembahyang fardu 5 waktu wajib wah mendek gawe baju pirang terakhir layak tahun siwak pulu ni lah begak jerih ndik wah sembahyang atau sekali seminggu atau sekali setahun pas Idul Fitri doang. Padahal bapak ibu-ibu jutaan manusia khusus dengan Islam dalam kubur makin niki si nyasal bu melin tulak jok dunia untuk bersujud kepada Allah Subhanahu. Nah sak lucu tiang pelunggu sami makin seger hidup di atas dunia niki buk tersujud kepada Allah Subhanahu. Iblis ketika di surga diperintah sujud kepada Adam. Iblis niki tidak mau, aba wastakbara. Dia enggan dan sombong, merasa diri paling hebat. Dan milih sujud kepada Adam. Nah, makin tiang pelunggu sami diperintah oleh Allah sujud kepada zat yang mencipta Adam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Legu dan milih berarti ia lebih buruk daripada iblis. Iblis dan milih sujud kepada Adam, Adam manusia. Nah, makin arah manusia dan milih sujud kepada Allah yang mencipta Adam masih pendek milih berarti lebih buruk daripada iblis. Maka bapak ibu-ibu tentu dengan semangat kita kumpul di majelis ilmu, majelis zikir niki adat semakin semangat beribadah kepada Allah, khususnya ibadah sembahyang dan ibadah-ibadah yang lain, terutama menuntut ilmu. Sembahyang niki hukum wajib, maka bentan adin sah sembahyang niki butuh ilmu, maka ilmu niki pun hukumnya menjadi wajib. Dan syukur alhamdulillah bapak ibu-ibu tiang pelunggu sami kayun tenuntut ilmu. Luik dengan susah atau ndik melet lalu nuntut ilmu. Ada sopok kisah yakni kisah yang terjadi di kota Damsyik sekitar ratusan tahun yang lalu. Ada sopok dengan bernama Abdurrahman Al-Haffar. Beliau niki langan masih bajang sampai umur 50 tahun. Pegawaian niki tukang gali kubur.
Tetap gali kubur. Setiap dengan mati, ia terpasan galin kubur. Mok sengu, mok kepeh. Nah, lama kelamaan pas umur 50 tahun, nah ia tak tebing. Hidayah sida Allah Subhanahu wa taala. Nabi bentuk hidayah yang Allah berikan, ara supu ina-ina datang meminta kepada Abdurrahman Al-Haffar niki untuk menggalikan liang lahat sengan anak ni mati. Sehingga digali. Setelah tergali, datang jenazah niki bun membantu jenazah niki tertamak jok dalam liang lahat. Ketika jenazah niki masuk jok liang lahat, tiba-tiba beliau melihat pemandangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, yakni dia melihat taman surga secara langsung. Nah, ketika dia melihat langsung taman surga niki, tinjau buk palang. Lemun batur sak lainan dek nelek, ia doang nelek dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai sadar bun berketuan, wah selesai proses nepiaran penguburan niki. Bu ibu-ibu sak suruk niki wah lalu telah. Nah, beberapa bulan kemudian Malik datang inak niki untuk meminta lagi kepada Al-Haffar niki untuk menggali kubur Malik. Nah, pas selesai tergali, Malik datang jenazah, bu milun bantu diletakkan jenazah niki ke dalam liang lahat. Nah, pas tertaruh ke liang lahat, pada barak penelek sak julu dia melihat taman surga. Lagu ndek sampai palang sak kedua ni. Nah, selesai proses pemakaman niki, bun langsung peta inak niki saking penasaran. Bun berketuan, wahai ibunda, nepi sei sak ninggal sak laek beberapa bulan yang lalu niki, ikembe saya ingat ketika saya meletakkan jenazah niki, saya melihat taman surga. Dia berkata, oh anak sak no laek. Nah, lemun sak ni pada masih penelek saya melihat taman surga, oh ni pun anak pun. Ia pun berketua nepi amalan bijen sampai setiap taruh dia ke dalam liang lahat, saya melihat taman surga si solah hembu nenda. Ia pun bercerita, lemun anak sak berjulu mati no, ia lalu nuntut ilmu. Nah, sedangkan anak sak kedua sak baru kubur niki ndek lalu nuntut ilmu, lagu ia begawian jadi tukang. Nah, hasil niki ia bantu sematon untuk biaya nuntut ilmu. Gara-gara niki bukan jadi tukang gali kubur, lalu ngaji pur terus. Umur 50 tahun dan di kota Damsyik niki arak masjid atau bahara. Nah, ia lain lalu nuntut ilmu. Nah, sak nuntut ilmu ia luan masih bajang-bajang. Nah, bu terketua ni si guru niki lah, ketua amsida jeri santri nuntut ilmu selama ni apa gawe. Saya pun bercerita bahawa saya pegawai ajari petugas nenek. Nah, bu saking terpeta rezeki lupa dah nuntut ilmu. Bu mau ke hidayah menik, bu iya bu nuntut ilmu. Nah, sebab cerita niki terus turun temurun dari guru ke guru sehingga sampai ke kita niki. Jadi niki luar biasa, Allah tampakkan langsung kemuliaan, kelebihan, keistimewaan daripada menuntut ilmu. InsyaAllah terjamin rezeki, terjamin segala macam ketika kita berniat belajar atau menuntut ilmu, tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, baru sampun tersampaian ate bun sampai berkarat lantaran sebab lale kance banyak dosa. Berembe caren aden terpersi ate sak penuh dengan karatan niki, aden bersinar sehingga cahaya nurullah masuk ke dalam hati kita, maka tentu dengan cara zikir dan bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hai dengan saya beriman, pada bertaubat. La'allakum tuflihun, ada pada beruntung, ada pada bahagia. Tuflihun dari kata falaha. Ketika Allah memanggil tiang pelunggu sami untuk menunaikan sembahyang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari sila pada sembahyang, mari menuju kemenangan. Seisa sembahyang, maka pasti akan mendapatkan kemenangan. Jangan mau kebahagiaan dunia, kebahagiaan
akhirat. Nah, tentu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat niki salah satu tingkatan sak pertama yang harus kita lakukan adalah taubat. Sehingga ahli tasawuf mengatakan awwalu maqamin min maqamatit talibin, awwalu manzilin min manazilis salikin. Sak paling pertama tingkatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingin mencapai perjalanan kepada Allah, yakni harus melewati maqam taubat. Yang pelunggu sami ingin melakukan sifat sabar, zuhud, wara', tawakal dan seterusnya, makom-makom yang harus kita lewati untuk bisa sampai kepada Allah, sak pertama niki harus taubat dulu. Saya ingat yakin tiang pelunggu saya selepuan dek terlepas selangan dosa dan salah. Ketika kita lahir, alhamdulillah selepuan beriman kepada Allah, nade dosa. Ketika meninggal dunia saat nikman balik masih kocet, insyaallah surga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kanak saat telahiran dalam keadaan suci bersih. Ikembe saya ingat saat di alam ruh sampun bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu ngonek-ngonek ketika matanya bisa melihat, kakinya bisa melangkah macam lain, Bu, sehingga hati yang suci, awak sak suci niki bercampur dengan penglihatan, pendengaran, pegawaian sak kotor, sehingga bercampur jeri sak suci, jeri sak kotor. Nah, ia sak makin jak terpersik. Istilah niki taubat dari kata tabayatubu, taubatan, kembali, jak tertulak menuju kebaikan. Niki at-taubatu ar-ruju'u amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudu fi. Taubat niki kembali dari perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk mazmuman, perbuatan-perbuatan buruk, kita kembali menuju pegawaian-pegawaian sak solah. Nah, makin ketika kita ingin bertaubat harap syarat. Nabi menyampaikan an-nadmu taubatun, penyesalan, nyesal niki adalah taubat. Jerin sak pertama but sampai terima taubat harus benar-benar nyesal. Sak sampun gawe dosa, Nabi pun turun bentuk dosa, maka but taubat sak pertama harus nyesal, yakni an-nadmu ala ma amila minal mukhalafat, nyesal terhadap apa yang sudah dia kerjakan minal mukhalafat, dari keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini kisah pertama syarat taubat harus terjalani, yakni menyesal. Menyesal. Sak kedua, wa tarku zallati fil hal, meninggalkan keburukan-keburukan biasa tergawe lai dalam keadaan kita bertaubat. Makin jak tertaubat langan pegawaian maksiat secara umum, maksiat. Nah, bu tertaubat, bu nyesal. Nah, sak kedua dalam penyesalan niki, dalam waktu bertobat niki, meninggalkan pegawaian maksiat niki. Nih diulangi malik awaran. Nah, sak ketelu wal azmu ala alla yauda ila misli ma amila minal ma'asi, berazam, berkeinginan kuat untuk kita tidak mengulangi nepi ruan pegawaian buruk sak sampun tegak gawe. Lamun tuah gawe sak telu syarat niki, maka insyaallah tiang pelunggu sami diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'zumu zambu indaka 'izamatan tasudduka an husni dzanni billahi taala. Janganlah sampai menganggap dosa saking belik sehingga kita bersuuzon kepada Allah SWT. Dosa kebelik noh hendak injak mungkin tak ampuni sida-sida Allah. Yakinlah seluik-luik ruan dosa, meskipun dosa niki panok langit si dosa, selama kita minta taubat kepada Allah pasti jak terterima taubat sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dengan sak pecu ibadah pun bertaubat, dengan sak pelacur taubat, terima taubat, masuk ke dalam surga. Ada dengannya mati siwa puluh siwa bahkan sampai 100 bertaubat, diterima taubat, tama ke dalam surganya Allah Subhanahu
wa taala. Lagu bapak ibu-ibu sak paling inti daripada taubat niki adalah merasa diri terhina, merasa diri terluik dosa, sehingga perlu tiang pelunggu sami niki meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan lebih baik orang yang melakukan dosa tetapi sadar bahawa diri niki luik dosa sehingga dia butuh ampunan Allah, daripada ada orang yang ahli ibadah pecu gawe ibadah mbirun bentuk ketaatan beh doang gawe lagu dalam hati niki merasa paling hebat, merasa paling pecu, merasa paling pinter, merasa paling rajin untuk melakukan ibadah, pantas masuk ke dalam surga. Malah Rasul menyampaikan lebih solah penjahat, pendosa lagu merasa diri narak dosa bun milih bertobat daripada orang yang ahli ibadah lagu sombong. Apa yang kita sombongkan? Ketika tiang pelunggu sami diperintah oleh baginda Rasulullah SAW atau para dokter untuk memakan makanan terbaik. Makanan terbaik niki adalah madu. Madu niki berasal dari lebah. Lebah niki binatang. Binatang niki dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang terbaik adalah kain sutra. Kain sutra niki berasal dari ulat. Ulat niki binatang. Binatang niki tercipta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan yang termasuk perhiasan sak solah yakni mutiara. Mutiara niki berasal langan karang. Karang niki pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang tiap hari makan madu, makan enak, atau pakaian sutra, atau kalung, greun segala macam niki langan mutiara, pada hakikatnya sombong. Apa yang dia sombongkan? Padahal selepuan niki yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis niki pun tersebut iblis. Iblis niki dari golongan jin, ya. Jadi makhluk yang Allah ciptakan niki arah malaikat. Malaikat dicipta dari cahaya lebih halus, sedangkan jin tercipta dari api lebih kasar, sedangkan manusia tercipta langan unsur tanah, ya. Nah, iblis niki dari unsur jin. Ketika tinggal di surga bersama malaikat, bersama manusia yakni Adam alaihissalam. Nah, iblis saat niki diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Padahal iblis niki terkenal nama niki beda-beda. Langit pertama dikenal sebagai orang yang abid ahli ibadah. Naik ke langit kedua dikenal iblis niki sebagai waliullah, wali. Terus dikenal sebagai arif billah, dikenal sebagai attaqi, orang yang taat kepada Allah SWT, sampai di puncak langit tertinggi di langit ketujuh disebut istilah Azazil, saking pecun taat beribadah kepada Allah SWT. Lagu enggak untuk salah iblis niki dalam hati niki merasa diri paling hebat, layak, pantas dik kejak nyocok jak sujud ataupun hormat kepada Adam. Adam ni tepi isi tanah, itu api lebih solah. Padahal iblis tidak sadar bahawa baik api ataupun tanah ia pada yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, gara-gara niki iblis terhapus ruan pahala, ganjaran atau ibadah ketaatan selama hidup pelik surga. Ketika iblis niki ibadah lah surga sejelo ibarat 1000 tahun dunia, okay? Nah, bu pira ribu tahun anda telek surga lah bu kalian pira ribu tahun. Nah, terhapus nepiruan ketaatan niki gara-gara sombong, sehingga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena niki bapak ibu-ibu sila be sakruan taat mampu tegawe sila tegawe sembari kita berniat seandainya narak dosa langsung beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum haul tiap malam niki pir kelit baca istighfar insyaallah, nggih. Nabi SAW beliau maksum terjaga langan dosa, tapi beliau 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah SWT. Dan alhamdulillah dengan sebab tepian acara barak makin loyan istighfar terjadi, nggih. Mana-mana pira namun di arah hal sang jarang terjaga beristighfar, nggih. Jadi syukur dengan momentum hal niki beruan amal-amal soleh niki alhamdulillah tegawe doang makin arah sak bersedekah baru sampun tersebutan, nggih.
rasa berzikir, rasa segala macam. Oleh kerana nika mudah-mudahan nepi ruan bentuk ketaatan yang kita lakukan pada kesempatan makin niki dan seterusnya menjadi sebab kita mendapatkan ampunan Allah SWT dan tentu mendapatkan kemuliaan, dicintai di sisi Allah, sehingga di saat akhir hayat kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan bisa berjumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dicinta oleh baginda Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, oleh karena nikah sebelum kita membaca doa manakib dan zikir barak biasa, nggih. Barak sampun baru sampean ketika kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir, malaikat begelahnya turun. Tujuan turun niki untuk mendoakan hajat-hajat yang pelunggu sami sahadir. Nabi hajat makin tersampaian, maka malaikat mengaminkan. Lamun malaikat mengaminkan, insya-Allah. Kedua, malaikat pun turun untuk mendoakan kita sahadir. Nabi unindoan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alih. Nenek kaji ampuni dosa dengan sahadir niki. Nenek kaji rahmati dengan sahadir niki. Nenek kaji terima taubat. Nah, saking luar biasa majlis zikir niki, sekadar liwat doang masih mau bun berketuan apa nu acara zikir, bun bengak-bengak bun nilai-nilai mau masih pahala. Niki urang gambaran nggih. Oleh karena niki pertama khusus kepada ayahanda guru kita almarhum Tuan Muhammad Ridwanullah Tauhid, Ummina Hajah Fatimah Zahra, dan umumnya kepada selepu anina amak pepuk balot keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan sebab doa-doa kita ruh-ruhnya diterima Allah SWT, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dimasukkan ke dalam surganya. Dan kepada kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, meridhoi nepi ruan amaliyah yang pelunggu sami, sehingga kita bisa dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada bijajarit, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan untuk khusus kepada gubuk driki masyarakat adeng driki, ya. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis niki, kita diturunkan keberkahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat terakhir kita doakan kepada semeton saudara-saudari kita yang mungkin saat niki kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan diampuni dengan sebab kesabarannya. Lana walahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu intaha ma aradna wa tamamna bihi wa qasadna falnarfa ila